Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nagita Vegana Dinda Kirana dari NIM SP25023. Jadi, di sini saya ingin mempresentasikan PPT yang berjudul Manajemen Stres. Langsung aja ke definisi. Eh, jadi, Manajemen stres bisa didefinisikan sebagai respon biologis dan psikologis tubuh terhadap tuntutan atau ancaman eksternal yang pertama kali diperkenalkan oleh Hans Selye pada tahun 1936 melalui teori General Adaptation Syndrome. Menurut Selye, stres melibatkan 3 tahap, yaitu alarm atau reaksi awal, resistensi adaptasi, dan kelelahan yang stres atau biasa dengan disebut stres berkepanjangan. Secara modern, stres dapat diklasifikasikan menjadi eustress atau stres positif yang memotivasi dan stres negatif yang merusak. Mekanisme terjadi melibatkan pelepasan hormon seperti kortisol dan adrenalin yang meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan respon fight or flight. Jika tidak dikelola, stres kronis dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti insomnia, depresi, dan penyakit jantung. Diambil dari American Psychological Association 2020. Oke, selanjutnya ada menghindari stres. Selanjutnya yaitu cara menghindari stres. Menghindari stres melibatkan strategi pencegahan untuk mengurangi pemicu stres sebelum muncul. Langkah-langkah utama seperti teknik relaksasi, yaitu praktik seperti deep breathing atau yoga membantu mencegah akumulasi stres. Yang kedua ada pengelolaan waktu, prioritaskan tugas dengan teknik seperti Eisenhower Matrix atau membedakan tugas penting versus mendesak untuk menghindari overload. Batasan sosial. Tetapkan batasan dalam hubungan dan media sosial untuk mencegah kelelahan emosional. Selanjutnya, ada lingkungan yang sehat. Ciptakan ruang hidup yang tenang, seperti dengan meditasi harian atau olahraga rutin yang terbukti mengurangi kadar kortisol. Oke, selanjutnya ada stres yang menekankan. Dalam konteks manajemen stres, menekankan merujuk pada pentingnya menekankan atau emphasizing aspek kunci seperti kesadaran diri dan dukungan sosial. Menekankan kesadaran diri melibatkan identifikasi pemicu stres melalui jurnal harian yang memungkinkan intervensi dini. Dukungan sosial seperti berbagi dengan keluarga dan teman, mengurangi isolasi dan meningkatkan resiliensi. Penelitian menunjukkan bahwa individu menekankan aspek ini memiliki tingkat stres lebih rendah. Menekankan juga menyoroti dampak jangka panjang stres yang tidak dikelola, seperti menurun imunitas untuk mendorong tindakan proaktif. Selanjutnya ada nutrisi dan pola makan. Stres memainkan peran krusial dalam manajemen stres karena makan mempengaruhi kadar neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Pola makan sehat meliputi A. Makan nanti stres. Konsumsi makan kaya magnesium seperti bayam dan kacang-kacangan, omega 3 seperti salmon, dan antioksidan buah-buahan yang mengurangi inflamasi dan meningkatkan mood. Yang kedua, yaitu pola makan teratur. Hindari lonjakan gula darah dengan makan 3 kali sehari plus camilan sehat, serta hidrasi yang cukup, minimal 8 gelas per hari. Yang ketiga, hindari pemicu. Kurangi kafein, alkohol, dan makanan olahan yang dapat memperburuk stres. Selanjutnya, stres di tempat kerja dan mengatasi stres. Stres kerja sering disebabkan oleh beban berlebihan, konflik interpersonal, atau kurangnya kontrol atas tugas yang dapat menimbulkan burnout. Mengatasi stres di tempat kerja meliputi yang pertama, strategi organisasi, implementasi fleksibel kerja seperti work from home dan program wellness seperti sesi mindfulness. Yang kedua yaitu teknik individu, teknik seperti team blocking, delegasi tugas, dan istirahat singkat. Yang ketiga ada dukungan profesional.
konsultasi dengan terapis atau penggunaan aplikasi seperti Headspace untuk meditasi terpandu. Selanjutnya ada stress management. Stress management secara keseluruhan adalah pendekatan holistik yang mengintegrasi pencegahan, pengurangan, dan pemulihan. Model seperti cognitive behavioral therapy atau yang biasa disebut CBT membantu mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Teknik utama meliputi olahraga teratur, yaitu mengurangi kortisol hingga 20%, tidur berkualitas 7-9 hari per malam. 7-9 jam per malam. Dan hobi yang menyenangkan. Evaluasi berkala melalui self-assessment memastikan efektivitas strategi dengan manajemen yang baik. Individu dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Jadi kesimpulannya, manajemen stres adalah kunci untuk menjaga keseimbangan hidup di era modern dari definisi hingga aplikasi praktis. Strategi seperti menghindari pemicu, nutrisi sehat, dan intervensi kerja dapat secara signifikan mengurangi dampak stres. Implementasi yang konsisten didukung oleh kesadaran diri akan membawa manfaat jangka panjang bagi kesehatan fisik dan mental. Sekian presentasi dari aku, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.